I'd like to offer you this small token. Jumpa lagi bersama sahabat film, sahabatnya kaum Rebaners. Mengawali video kali ini, saya mendoakan kaum Rebaners semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, rezekinya juga lancar dan hubungan dengan pasangan baik-baik saja. Oke, langsung saja mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang putri kerajaan. Awal cerita, sang putri terlelap tidur. Tiba-tiba, dia terbangun dan mendapati tangannya telah terikat rantai. Dia teringat bahwa dirinya telah diculik oleh penjahat. Sang putri bangun dan melihat keadaan sekitar. Ternyata, dia berada di kamar paling atas suatu istana kerajaan. Tiba-tiba, terdengar suara penjahat mendatangi kamar tersebut. Sang putri berpura-pura tidur. Penasaran dengan sang putri yang baru dilihatnya, salah satu penjahat mengamat-amati tubuh sang putri. Tiba-tiba, si botak kena sundulan gratis. Si botak marah dan mau menangkap putri. Kemudian, putri mematahkan jarinya agar rantai di tangannya lepas. Kedua penjahat itu tertawa dan mencoba menangkap putri, tapi si botak harus kehilangan giginya. Dia mencoba lagi menangkap putri, tetapi sekarang, dia harus kehilangan semuanya. Melihat temannya terkapar tak berdaya, membuat Om Gondrong marah. Dia coba menangkap putri. Putri memiliki ilmu bela diri yang sangat baik yang dipelajari dari seorang pengawal kerajaan. Dengan ilmu bela diri yang dimilikinya, dia membalikkan keadaan dan membuat Om Gondrong jatuh ke bawah istana. Putri bergegas untuk keluar dari kamar tersebut, tetapi baru saja mau keluar, terdengar suara penjahat lain mendatangi kamarnya. Putri bersembunyi di balik pintu, dan dia berhasil keluar. Agar tidak ketahuan telah kabur, dia mengunci kamar itu, dan pergi untuk mencari keluarganya. Ayah Putri adalah raja di kerajaan itu. Dia pergi ke suatu ruangan, dan melihat kerajaan bersama dengan keluarganya, telah dikuasai penjahat. Pemimpin mereka adalah seorang yang bernama Julius. Julius adalah seorang pangeran yang dijodohkan dengan putri oleh ayahnya, tetapi putri menolak. Karena merasa dirinya telah dipermalukan, dia membalas dendam dan ingin merebut kerajaan itu dengan menculik putri dan memaksanya menikah. Dengan menikah dengan putri, maka secara sah, dia berhak atas kerajaan itu. Dengan alasan inilah, Julius melakukan kudeta terhadap kerajaan. Melihat keluarganya disandra, putri larut dalam kesedihan. Tiba-tiba, seorang penjahat datang ke ruangan itu untuk buang air kecil. Putri bersembunyi di dalam bak air. Beruntung, penjahat itu tidak kencing di dalam bak air. Setelah penjahat itu pergi, Putri bergegas untuk pergi menyelamatkan keluarganya. Dia berhati-hati karena istana itu sudah dikuasai penjahat. Saat sedang menghindari penjahat, tiba-tiba dia ditangkap penjahat bertopeng, tetapi bisa melepaskan diri. Dia menendang penjahat itu di tempat vital, tetapi sudah dilapisi baja. Penjahat menghantamnya dengan pedang. Putri dapat menghindar. Dengan kemampuan bela diri, dia mampu mengalahkan penjahat itu. Melihat topeng itu, dia teringat ketika sedang berlatih dengan seorang pengawal kerajaan bernama Lin. Ibunya tak mengizinkan dia berlatih, karena raja tak mengizinkan seorang perempuan menjadi prajurit. Karena memiliki kecerdasan dan bakat, ibunya mengizinkan dia untuk berlatih dengan diam-diam. Sementara itu, anak buah Julius menemukan mayat dari Om Gondrong. Julius menyuruh anak buahnya untuk memeriksa kamar di atas istana, dan memastikan putri tidak kabur.
Mereka menyuruh prajurit yang tidak lulus sensor secara fisik untuk naik ke atas. Dengan muka pasrah, prajurit itu melaksanakan tugas dengan gembira. Sementara itu, Putri berada di suatu ruangan untuk menghilangkan lelah. Baru saja dia duduk, tiba-tiba dua orang penjahat datang ke ruangan itu. Dia bersiap di depan pintu, dan seperti biasa, dia melakukan serangan mendadak. Dia menghajar kedua penjahat itu. Dia bertanya kepada penjahat itu mengenai keluarganya, tetapi penjahat itu tidak mau mengatakannya. Akhirnya, mati mengenaskan. Putri bergegas untuk mencari keluarganya. Tetapi di dalam istana itu, banyak penjahat berkeliaran, termasuk penjahat tidak lulus sensor. Karena kerajaan itu adalah miliknya, Putri mengetahui semua jalan aman dan pintu keluar. Dia berencana pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah pedang dan perlengkapan. Sementara semua penjahat sibuk mengambil semua harta jarahan, Putri menyelinap masuk ke pintu menuju kamarnya. Putri mengambil sebuah pedang. Pedang itu mengingatkan dia tentang perjuangan menjadi kuat seperti sekarang. Pedang itu adalah pemberian Kai. Kai adalah guru dari Lin. Putri bersiap dan pergi menyelamatkan keluarganya. Putri melihat dari balik dinding kamar, Julius dan pacar gelapnya sedang bercakap. Dalam percakapan itu, Putri mengetahui kebusukan Julius. Kemudian, Julius dan pacar gelapnya melakukan hal yang menyenangkan, sekaligus tidak menyenangkan bagi para jomblo. Karena mereka melakukan hal itu sambil jalan, Putri mendekati dinding, dan berencana menusuk kepala Julius. Rencananya gagal. Anak buah Julius tiba-tiba datang dan memberi informasi bahwa raja ingin bertemu. Sementara itu, prajurit yang tidak lulus sensor, sampai di kamar atas. Dia ngos-ngosan karena harus melalui banyak tangga. Dia melihat dari balik pintu dan mendapati, Putri sedang dijaga oleh penjahat botak. Padahal, itu semua sudah diatur oleh Putri sebelumnya. Kemudian dia balik dan melaporkan apa yang dilihat. Julius bertemu Raja. Raja coba berunding dengan Julius agar tindakan yang dilakukan ini dihentikan, karena biar bagaimanapun, rakyat tidak akan mengakui dia sebagai raja, karena memakai kekerasan. Sementara itu, Putri mencari jalan keluar yang aman untuk menuju bawah istana. Dia melewati lubang kecil. Tanpa dia sadari, dia melewati kedua kaki prajurit. Tiba-tiba, Putri harus bertarung melawan prajurit baju baja. Dia mencoba mencari kelemahan prajurit itu. Prajurit itu tidak mempan jika dihajar dengan pedang. Sementara di atas istana terjadi pertarungan, Julius dan Raja masih melakukan percakapan. Julius tetap bersikeras melanjutkan kudeta dan menghancurkan kerajaan itu. Putri akhirnya menemukan kelemahan prajurit baja. Dia melemparkan minyak ke baju prajurit itu dan membakarnya dengan lilin. Akhirnya, prajurit itu jatuh ke bawah istana tepat di belakang Julius. Julius marah kepada anak buahnya. Anak buahnya tidak becus karena memerintahkan prajurit tidak lulus sensor. Julius memerintahkan agar menangani masalah itu. Seluruh pasukan dikerahkan untuk memasuki istana dan menangkap sang putri. Beberapa prajurit menghadang Putri. Mereka melukainya. Dengan kecerdasan dan kemampuannya, dia bisa mengelabui mereka. Dia lari dan menghabisi mereka satu persatu. Prajurit semakin banyak berdatangan. Mereka menghadang dia, tetapi dia menggunakan kalung berlian untuk menjatuhkan semua prajurit. Mereka semua terjatuh. Putri berhasil melewati semua prajurit-prajurit itu. Salah satu prajurit coba mengejar dia, tetapi jatuh mengenaskan. Putri bergegas pergi, tetapi dihadang lagi oleh beberapa prajurit. Prajurit-prajurit itu sepertinya tidak ada habisnya. Mereka sangat banyak. Walaupun sudah kelelahan,
dia terus melawan. Kekuatannya terletak pada cinta terhadap keluarganya. Demi keluarganya, dia harus melewati semua prajurit-prajurit itu. Tiba-tiba, dia dihadang oleh prajurit kelas berat, tetapi dia bisa mengatasinya. Dia harus bertahan untuk menyelamatkan keluarganya. Putri terluka oleh pedang prajurit, tetapi masih bisa bertahan. Dia dihadang baik dari kiri maupun kanan. Akhirnya, dia memilih untuk melompat. Dalam keadaan terluka, Putri bergegas pergi. Dia sudah sangat kelelahan. Para prajurit semakin banyak mengejarnya. Akhirnya, dia melompat keluar istana. Putri berhasil lolos dari pengejaran. Dia bersembunyi di ruangan itu. Cerita kemudian dibalik ke waktu ketika ayah Putri bercakap dengan ibunya. Keinginan ayah Putri yang membuat ini semua terjadi. Ayahnya ingin mencari seorang penerus kerajaan tetapi harus yang laki-laki. Sementara itu, mereka tidak ada anak laki-laki, sehingga ayahnya mau menjodohkan Putri dengan Julius yang sama sekali tidak dia kenal. Sementara mengingat masa lalunya dengan sang ayah, tiba-tiba, datanglah seseorang ke ruangan itu menangkap Putri. Ternyata dia adalah Lin, pengawal kerajaan. Lin membasuh luka Putri. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak bisa melawan Julius dan pasukannya, karena Julius datang menyerbu mereka ketika mereka tidak siap. Akhirnya semua disandra. Lin mengatakan bahwa keluarga Putri berada di penjara istana. Mereka bergegas pergi menyelamatkan keluarga Putri. Mereka harus melewati dapur kerajaan untuk pergi ke penjara. Dapur kerajaan sudah dikuasai oleh pasukan Julius. Lin dan Putri sampai di dapur. Mereka melihat para prajurit sedang mengganggu seorang wanita. Lin dan Putri mendekati mereka sambil mengambil pisau. Tetapi, ketika mereka mau lebih dekat, Lin menjatuhkan sesuatu. Mereka ketahuan oleh prajurit. Prajurit mendekati mereka. Tiba-tiba, Putri muncul di depan penjahat. Mereka bertanya siapa dia, dan Putri menjawab dia adalah yang mereka cari. Prajurit itu langsung mendekati Putri, tetapi dihajar oleh Lin. Sesudah itu, mereka bertarung melawan penjahat-penjahat itu. Jumlah penjahat lebih banyak dari mereka. Tetapi, penjahat-penjahat itu tidak cukup kuat untuk melawan mereka berdua. Beginilah ketika guru dan murid sudah bekerja sama. Jangan anggap remeh perempuan, karena kau akan tahu akibatnya, jika diremehkan. Penjahat-penjahat ini selalu tertawa karena menganggap mereka hanyalah perempuan, dan sangat mudah dikalahkan. Tetapi kenyataannya, orang yang belajar ilmu bela diri dengan baik dan tidak dapat dilihat perbandingannya. Mereka menghajar dan membunuh seluruh penjahat. Tiba-tiba, datanglah kekasih gelap Julius. Dia meremehkan Putri. Menurutnya, Putri adalah perempuan kecil, lemah, dan seharusnya menjadi istri Julius. Mendengar itu, Putri bersiap dan ingin membuktikan ucapannya tidak benar. Tiba-tiba, kekasih gelap Julius menyerang mereka dengan cambuk. Cambuknya mengenai Lin. Lin dilemparkan hanya dengan cambuk. Lin terkapar. Putri bergegas menolong Lin, tetapi cambuk itu melilit lehernya. Kemudian, perempuan itu menggantung Putri dengan cambuk. Melihat Putri tersiksa, Lin bergegas menyelamatkannya. Dia coba melepaskan Putri. Dia menghajar perempuan itu. Putri berhasil diselamatkan. Lin kemudian mengambil minyak di atas meja dan melemparkan ke perapian. Tempat itu terbakar. Lin dan Putri melarikan diri. Dia menyuruh Putri untuk pergi lebih dulu menyelamatkan keluarganya. Lin ingin menghadang perempuan itu, agar tidak mengejar Putri. Putri pergi melalui saluran air yang mengarahkannya ke penjara. Dia meluncur di dalam saluran itu. Akhirnya, dia sampai di penjara. Penjara itu dijaga ketat oleh beberapa orang. Saat para penjaga itu minum-minum, tiba-tiba Putri muncul. Dia mengambil gelas minuman. Para penjaga tertawa melihat apa yang dilakukan Putri. Tiba-tiba,
Putri menghajar seluruh penjaga penjara. Saat sedang menghajar seluruh penjaga, ayahnya melihat dia dari balik penjara. Ayahnya mulai sadar bahwa apa yang dilakukan anaknya adalah benar dan yang dilakukannya adalah salah. Jangan menghalangi anak kita ketika mereka memiliki cita-cita sesuai keinginan mereka. Orang tua cukup mendukung dan mendoakan. Selanjutnya, Putri mengambil kunci dari penjaga dan membebaskan keluarganya. Tetapi, ketika hendak keluar dari penjara itu, Putri dipukul oleh prajurit dan pingsan. Putri bersama keluarganya disandra oleh Julius. Julius coba membelai sang putri, tetapi dapat gigitan gratis. Putri ditampar Julius. Selanjutnya, Julius menawarkan kepadanya agar memikirkan untuk melanjutkan pernikahan. Tetapi, Putri menyampaikan kata-kata yang pedas. Yang dia inginkan adalah membunuh Julius dan mengirimnya ke neraka. Mendengar kata-kata itu, Julius memalingkan niatnya, dan mau menikahi adik Putri bernama Violet. Bagi Julius, sama saja baik kakak maupun adik, asalkan bisa menikahi keluarga raja, maka kerajaan secara sah akan bisa jadi miliknya. Selanjutnya, Julius menyuruh agar Putri dibunuh. Tetapi, Putri mengalihkan perhatian mereka. Tiba-tiba, Lin membawa Violet lari dari tempat itu. Tetapi, Putri dilemparkan dari jendela istana dan jatuh ke air. Julius melihatnya dan mengetahui bahwa Putri sudah mati. Tetapi, karena niatnya dan cinta akan keluarganya, Putri berjuang dan tetap hidup. Sementara itu, Julius sudah mengatur agar pernikahannya dengan Violet harus segera dilakukan. Untuk itu, Julius memerintahkan seluruh pasukan untuk mencari Violet. Selanjutnya, Putri kembali ke dalam istana. Dia hendak mencari Violet dan Lin. Tetapi, dia bertemu penjahat besar. Tiba-tiba, patung membunuhnya. Putri bertemu dengan Lin dan Violet. Selanjutnya mereka pergi ke suatu gudang. Sementara itu, pasukan terus mencari mereka. Di gudang itu tersimpan banyak peralatan perang. Selanjutnya mereka melakukan persiapan untuk pergi menyelamatkan keluarga Putri. Putri dan Lin pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Agar aman, Violet mereka tinggalkan di gudang itu. Putri muncul di halaman istana dan membunuh para prajurit. Kesal dengan apa yang dilakukan Putri, Julius menyuruh seluruh pasukan pergi menghabisi Putri. Putri bertarung bersama Lin. Ketika pasukan pemanah datang, mereka menghindar. Sementara itu, dengan diam-diam, Violet datang ke tempat pernikahan, dan berusaha membebaskan semua sandera. Putri dan Lin masih berusaha masuk ke ruangan itu, tapi masih dicegah oleh seluruh prajurit. Mereka menghabisi seluruh prajurit itu. Curiga dengan gerak-gerik para sandera di ruangan itu, Julius mencoba mendekati mereka. Akhirnya dia menangkap Violet. Dia berusaha cepat-cepat membawa Violet ke altar, agar pastor menikahkan mereka. Tiba-tiba, seluruh sandera dan orang-orang di ruangan itu pergi dan mengacaukan seluruh ruangan. Lin sudah masuk ke ruangan itu, tetapi Putri ditahan oleh kekasih gelap Julius. Wanita itu meremehkan sang putri. Lin dan Kai berusaha menghabisi seluruh prajurit di dalam ruangan. Sementara itu, Putri melakukan pertarungan dengan wanita itu. Ayah Putri coba menghentikan Julius, tetapi Julius memukulnya. Karena terlalu meremehkan Putri, wanita itu digantung dengan mengenaskan. Lin coba menyelamatkan sang raja. Dia bertarung dengan Julius. Tetapi Julius dibantu prajurit. Tiba-tiba,
Putri bergegas pergi menyelamatkan Lin, tetapi dia harus melihat guru kesayangannya jatuh tersungkur. Dengan melakukan itu, Julius berbangga dan mengambil mahkota raja. Putri marah dan menyuruh keluarganya pergi ke tempat aman. Akhirnya, tersisa Putri dan Julius. Mereka bertarung. Putri berusaha keras untuk mengalahkan Julius. Tetapi dia lengah, dan Julius menusuknya. Setelah menerima tusukan itu, Julius semakin meremehkannya. Dengan memegang lukanya, Putri coba berjalan ke halaman. Julius menyeretnya keluar halaman dan menunjukkan bahwa penerus mereka adalah orang yang lemah, dan seharusnya rakyat menjadikan Julius sebagai raja. Tetapi, di saat Julius membanggakan dirinya, Putri mengambil kesempatan itu, dan dia harus kehilangan kepalanya dan segala kesombongannya. Akhirnya, kerajaan itu dapat diselamatkan oleh Putri. Ayah sang putri bangga kepadanya dan mengizinkan semua perempuan untuk berhak menentukan nasib mereka sendiri. Film berakhir sampai di sini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, tidaklah salah ketika kita memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin. Tetapi adalah salah jika kita menghalalkan segala cara untuk mencapai hal tersebut. Dan siapapun bisa jadi pemimpin, baik perempuan ataupun laki-laki. Karena pemimpin yang sejati tidak ditentukan dari fisiknya yang kuat, tetapi ketulusan hatinya untuk memimpin rakyatnya. Sahabat film, sampai jumpa.